Selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mendeskripsikan tentang Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sejarah Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Doet Josoeb. Namun peletakan koleksi pertama berupa sepasang makara dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tahun 1954, makara yang menjadi koleksi pertama museum ini berasal dari Biara Sitopayan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara. Karena kedua koleksi ini hingga kini Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara juga dikenal dengan nama Gedung Arka. Pada gambar pertama ini dijelaskan tentang kondisi geologi, flora, dan fauna pada masa itu. Bentuk daratan Indonesia masih sering berubah karena aktivitas gunung berapi dan pergeseran lempeng bumi. Di masa ini, berbagai hewan purba di wilayah Nusantara seperti gajah purba dan hewan besar lainnya. Selain itu, terjadi juga migrasi manusia purba dari daratan Asia menuju Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, kita dapat melihat berbagai replika fosil manusia purba seperti tengkorak dan tulang yang ditemukan di Trinil, Sangiran, dan Flores. Dan di gambar selanjutnya menampilkan kehidupan manusia purba saat berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup secara berkelompok, saling bekerja sama, serta menggunakan alat-alat dari batu dan tulang untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya, ini adalah ruangan pameran kebudayaan Nusantara yang menampilkan berbagai benda, adat, dan peninggalan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya terdapat patung kayu, senjata tradisional, dan alat upacara adat yang berasal dari wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang ini adalah prasasti Batak kuno dari wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Batu bertulis ini bersifat huruf dan simbol kuno yang mencatat hukum dan adat serta ajaran kepercayaan masyarakat Batak pada masa lampau. Sedangkan ini adalah peti jenazah adat Batak Toba atau disebut juga abal-abal. Peti ini digunakan untuk menyimpan tulang berulang leluhur dalam upacara adat mengongkal holi, yaitu tradisi penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Bagian ini menjelaskan sejarah masuknya Islam ke wilayah Sumatera Utara. Proses penyebaran Islam dimulai dari Barus sebagai pusat perdagangan internasional, lalu meluas ke daerah Delhi, Langkat, dan sekitarnya. Islam membawa pengaruh besar terhadap budaya, sistem pemerintahan, dan kehidupan masyarakat di daerah ini. Ini adalah miniatur Masjid Azizi Tanjung Pura. Miniatur ini menggambarkan Masjid Azizi Tanjung Pura dari Kabupaten Langkat, peninggalan Kesultanan Langkat yang berdiri tahun 1902. Masjid ini menjadi simbol kejayaan Islam dan kebudayaan Melayu di Sumatera Utara dengan arsitektur megah bergaya Timur Tengah dan Eropa. Ini adalah batu nisan kuno dari Barus, Tapanuli Tengah. Nisan ini dengan ukiran kaligrafi Arab ini menjadi bukti awal keberadaan Islam di Nusantara melalui peninggalan seperti ini. Kita dapat melihat bagaimana ajaran Islam mulai berkembang dan menyatu dengan budaya lokal di Sumatera Utara. Ini adalah tempat miniatur rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Tapi saya akan menjelaskan satu rumah adat yang ada di Sumatera Utara, yaitu rumah adat ini bernama Rumah Bolon. Rumah ini berbentuk panggung dengan atap tinggi dari ijo, dinding kayu berukir gorga, dan digunakan sebagai tempat tinggal raja atau kepala adat. Bentuknya melambangkan kekuatan persatuan dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ini adalah rempah-rempah tradisional yang umum ditemukan di Indonesia dan sering dipamerkan di museum. Dan ada beberapa rempah-rempah yang saya bisa sebutkan, yaitu adalah lada, kemiri, kayu manis, cengkeh, pala, kunyit, dan jahe, dan ada juga lengkuas. Rempah-rempah ini mencerminkan kekayaan alam dan peran penting di Indonesia dalam jalur perdagangan rempah dunia. Ini adalah alat tenun tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Alat ini dipakai oleh masyarakat khususnya suku Batak untuk menenun kain ulos, kain khas yang sangat penting dalam budaya Batak. Ini adalah patung dari dewa yang sangat penting dalam agama Hindu, yaitu dikenal sebagai Dewa Ganesha. Dewa ini dikenal dengan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan penolak bala. Arca ini biasanya ditemukan di sekitar situs-situs peninggalan kerajaan kuno. Selain arca Ganesha, di sekeliling ruangan juga terdapat arca-arca Buddha, relief, serta fragmen bangunan candi yang terbuat dari batu. Semua benda ini merupakan bukti bahwa pengaruh agama Hindu dan Buddha pernah berkembang di Sumatera Utara, terutama pada masa kejayaan kerajaan Panai dan kerajaan Aru antara abad ke-11 hingga ke-14 Masehi. Ruangan ini menggambarkan sejarah panjang masuknya kebudayaan India
ke Nusantara, termasuknya bagaimana nilai-nilai keagamaan dan seni arsitektur candi turut membentuk kebudayaan masyarakat Sumatera Utara di masa lampau. Dengan kata lain, koleksi ini memperlihatkan jejak awal peradaban dan spiritualitas kuno di wilayah Sumut sebelum berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di kemudian hari. Gimana pendapat Om tentang museum ini, Om? Menurut saya museumnya ini sudah jauh dari kata bagus ya, karena di mana museum ini sudah memiliki banyak koleksi. Kita di sini memiliki 7.000 lebih koleksi yang ada di sini. Dan semua koleksinya itu memperkenalkan suku budaya dari Sumatera Utara. Maka dari itu museum ini sudah sangat bagus untuk dipamerkan kepada kalangan masyarakat. Oke Om, terima kasih Om tentang Iya. penjelasan tadi Om. Sahabat, sekian video dokumentasi dari kelompok kami. Terima kasih Pak, selamat sore.